Selamat datang di perkuliahan Sistem Penunjang Keputusan. Jadi pada kesempatan kali ini pembahasan yang akan dibahas merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya sudah dibahas poin-poin tentang metode profile matching atau pemetaan gap, prosedur algoritma dari metodenya seperti apa. Kemudian sudah dijelaskan juga contoh-contoh kasus yang bisa diterapkan untuk metode tersebut. Kemudian sudah dijelaskan juga salah satu studi kasus dari pencocokan profil atau metode pemetaan gap adalah sebuah sistem penunjang keputusan atau sistem pendukung keputusan untuk memberikan rekomendasi jurusan perguruan tinggi bagi lulusan SMA atau lulusan sekolah menengah. Nah, pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan pembahasan tentang bagaimana penerapan metode profile matching ini di studi kasus tentang penentuan atau rekomendasi pemilihan jurusan di perguruan tinggi bagi siswa lulusan sekolah menengah. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan bisa dilihat pada slide 14. Di situ langkah pertamanya adalah tentu saja penentuan kriteria dan alternatif. Nah, ini merupakan langkah awal pada saat kita mau mengembangkan sebuah sistem penunjang keputusan atau SPK. Jadi ditentukan dulu kriteria untuk penentuan keputusannya apa, kemudian ditentukan alternatif pilihannya apa saja. Nah, untuk kasus penentuan rekomendasi jurusan di perguruan tinggi ada 3 kriteria yang digunakan. Yang pertama itu ada bakat. Nah, bakat ini meliputi kecerdasan umum, spatial reasoningnya, mechanical reasoningnya, penalaran, pemahaman numerikal, dan logika. Nah, kenapa pakai untuk bakat pakai kriteria-kriteria seperti ini? Nah, itu Anda bisa lihat di papernya Fatih R atau dari artikel ilmiah dari Fatih R. Dia terbitnya tahun 2010. Fatih ini dia meneliti tentang pengembangan decision support system atau sistem penunjang keputusan untuk memberikan rekomendasi jurusan perguruan tinggi bagi siswa SMO. Nah, bisa dilihat di situ penjelasan lebih rincinya, atau mungkin ada yang mau tahu kenapa menggunakan kriteria bakat dengan subkriteria seperti yang ada pada slide 14. Nah, kemudian kriteria yang kedua, kriteria yang digunakan adalah minat. Nah, minat di sini adalah si calon mahasiswa atau lulusan SMA tersebut minatnya di jurusan mana. Nah, makanya isiannya di sini atau subkriterianya ada teknik, sains, kedokteran, farmasi, dan sebagainya. Jadi ini sama dengan pilihan-pilihan jurusan yang ada di perguruan tinggi. Kemudian kriteria yang ketiga yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan akademik. Nah, kemampuan akademik ini meliputi kemampuan bahasanya seperti apa, logika dan teknologi informasinya seperti apa, sains, praktek, serta sosial. Nah, jadi kira-kira ada 3 kriteria yang digunakan untuk memberikan rekomendasi keputusan bagi kasus ini. Nah, kemudian langkah kedua adalah menentukan alternatif pilihan yang ada. Nah, untuk kasus ini tentu saja alternatif pilihannya meliputi jurusan-jurusan yang ada pada perguruan tinggi. Nah, untuk penyelesaian studi kasus ini, alternatifnya itu digunakan ada 7. Jadi yang pertama ada teknik, ini teknik apapun, jadi jurusan teknik apapun akan masuk ke alternatif pilihan yang pertama ini, teknik, kemudian ada sains, ada kedokteran atau farmasi, ada ekonomi manajemen, ada psikologi, ada sospol, hukum atau komunikasi, kemudian ada sastra, seni budaya. Nah, untuk studi kasus ini digunakan ada 7 alternatif pilihan. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya setelah menentukan kriteria dan menentukan alternatif pilihan? Yang pertama, untuk metode profile matching ini akan ditentukan dulu nilai-nilainya. Jadi penentuan profil standar atau ideal dari jurusan.
Nah, jadi ditentukan untuk kriteria akademik yang tadi, profil standarnya atau yang idealnya untuk suatu jurusan seperti apa. Nah, contohnya di sini alternatif jurusannya teknik, idealnya untuk akademik bahasanya nilainya 60, logika 80, sains 80, praktek 80, sosial 60. Nah, untuk SPK, jadi pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwa untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik, maka diperlukan data-data yang lengkap dan akurat. Nah, ini contohnya. Jadi dari mana, kalau ada mungkin yang bertanya dari mana data-data ini diperoleh. Nah, pada saat hal ini diterapkan, kasus ini diterapkan di dunia nyata, nah tentu saja nilai-nilai yang diperoleh ini harus diperoleh dari sumber-sumber yang valid. Misalnya menanyakan langsung ke seseorang yang memang tahu kira-kira profil sebuah mahasiswa di suatu jurusan nilainya seperti apa, atau mungkin bisa diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang terkait dengan misalnya pendidikan, atau artikel ilmiah yang membahas masalah yang serupa. Jadi ya nilai-nilai ini didapatkan atau diperoleh dari sumber-sumber yang valid. Nah, contohnya kira-kira seperti ini nilainya. Jadi kalau untuk MIPA, idealnya mahasiswanya punya kemampuan bahasa 70, logika 80, sains 80, praktek 70, sosial 60, dan seterusnya sampai ada patokan nilai untuk masing-masing alternatif jurusan. Ini langkah selanjutnya. Kemudian tadi ini untuk profil standar kriteria akademik, kita ke kriteria setelahnya. Setelah itu di slide 17 ada kriteria terkait dengan bakat. Nah, kriteria bakat ideal untuk masing-masing jurusan seperti apa? Nah, bisa dilihat di slide 17. Nah, di situ misalnya teknik untuk kecerdasan intelektualnya dia nilainya 120. Kemudian untuk penalaran spasialnya dia nilainya 140 dan sampai dia logikanya. Nah, misalnya di sini logikanya nilainya 80 dan seterusnya. Jadi langkahnya adalah setelah menentukan kriteria, menentukan alternatif, nah menentukan profil idealnya untuk masing-masing jurusan, untuk masing-masing kriteria yang digunakan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk metode pencocokan profil ini, nilainya itu dia harus berbentuk angka seperti ini atau berbentuk numerik. Karena setahu saya kalau nilainya berbentuk nominal, nah itu perhitungannya harus tetap dikonversi menjadi sebuah nilai atau numerik. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga adalah seperti ini. Jadi ada di slide 18. Nah, seperti kita ketahui di data kriteria yang sudah ditentukan untuk kemampuan akademiknya itu ada menggunakan 5 kemampuan maksud saya. Jadi contohnya di sini kemampuan bahasa, cara memperoleh nilai kemampuan bahasa diambil dari mata pelajaran. Mata pelajarannya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nilainya 70 misalnya. Jadi kalau untuk mata pelajarannya bahasa Indonesia 70, bahasa Inggris 70, maka nilai untuk kemampuan bahasa si siswanya adalah 70. Nah, untuk logika, jadi di sini maaf tidak kelihatan tulisannya. Untuk logika atau teknologi informasi diambilnya dari 3 mata pelajaran. Misalnya nilai mata pelajaran siswanya itu 70, fisikanya 70, kemudian TI-nya 70, maka diperoleh kemampuan logika dan teknologi informasi dari siswa tersebut 70, dan seterusnya. Untuk sains dilihat dari mata pelajaran kimia biologi, untuk praktek penjaskes, sosial, sejarah, geografi, ekonomi, sama PKN. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah ditentukan tadi profil idealnya dari jurusan-jurusan sesuai seperti apa, kemudian di sini dicari misalnya ada data nilai kemampuan akademik, bakat, dan minat dari siswa yang akan diberikan rekomendasi jurusan yang cocok seperti apa. Nah, maka data dari suatu siswa tersebut, jadi anggaplah dia siswa A, kira-kira seperti ini. Jadi dari nilai mata pelajarannya bisa diketahui nilai kemampuan bahasa,
logika dan TI, sains, praktek, dan sosialnya. Nah, contohnya pada slide 18 sudah diketahui bahwa si siswa A ini dia memiliki kemampuan bahasa 70, kemampuan logika 70, sainsnya 70, prakteknya 80, kemudian sosialnya 70. Nah, kemudian diketahui bahwa si siswa A ini dia punya data atau nilai bakatnya seperti pada slide 19. Misalnya kecerdasan intelektualnya setelah dites dengan suatu komponen pengetesan, jadi kecerdasan intelektualnya diperoleh nilainya 120, penalaran spasialnya 100, kemudian penalaran mekaniknya 90, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, data dari minat jurusannya. Jadi dicari juga si siswa A ini yang akan kita berikan rekomendasi, dia minatnya ke jurusan apa saja. Nah, contohnya di sini diambil datanya, ternyata si siswa A ini dia pilihan pertamanya atau minat paling utamanya adalah pada jurusan sastra, seni, atau budaya. Kemudian pilihan keduanya ada ekonomi manajemen, kemudian minat yang ketiganya adalah MIPA. Nah, sampai sini kita sudah memperoleh data dari siswa A berupa data minat jurusannya, data kemampuan akademiknya, kemudian data bakatnya seperti apa. Kemudian kita sudah juga mendapatkan tadi di awal data tentang profil dari kemampuan ideal yang harus dimiliki oleh sebuah mahasiswa di sebuah jurusan. Nah, sekarang kita mau tahap selanjutnya, kita mau menghitung dengan menggunakan profile matching bagaimana kecocokan data siswa A yang kita sudah punya dengan profil-profil idealnya mahasiswa di jurusan-jurusan yang menjadi alternatif jurusan di kasus ini. Nah, yang pertama, sesuai dengan prosedur metode profile matching, dilakukan yang disebut dengan proses perhitungan gap. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali, apa yang dimaksud dengan perhitungan gap atau gap itu sendiri? Jadi, gap itu sendiri adalah selisih antara profil si subjek yang akan diberikan rekomendasi dengan selisih dari kompetensi profil ideal yang akan dicocokkan. Nah, artinya ini adalah selisih profil dari lulusan dengan profil dari mahasiswa di suatu jurusan yang akan dituju, atau profil idealnya mahasiswa di jurusan tersebut seperti apa. Nah, bisa dilihat di slide 21. Jadi di situ saya sudah tampilkan tabelnya. Jadi saya pindahkan saja yang tadi tabel profil untuk setiap jurusan seperti apa. Jadi misalnya di nomor 1, di tabel nomor 1 di atas, alternatif jurusannya teknik, kemampuan akademiknya harus seperti apa. Jadi bahasa 60, logika TI 80, sainsnya 80, praktek 80, sosial 60, dan seterusnya sampai alternatif jurusan untuk administrasi dan sekretaris. Nah, untuk profil siswa yang akan diberikan rekomendasi oleh sistem penunjang keputusan ini, jadi tadi sudah kita peroleh juga untuk kemampuan akademiknya, si siswa A ini dia kemampuan bahasanya 70, kemudian kemampuan logika dan TI-nya 70, sainsnya 70, prakteknya 80, kemudian sosialnya 70. Nah, sekarang kita mau hitung gap-nya seperti apa. Ya, tadi seperti saya jelaskan, cara memperoleh gap adalah selisih dari profil subjek dengan profil dari alternatif pilihannya. Nah, di sini berarti selisih antara profil siswa dan profil tiap-tiap jurusannya di sini. Jadi kita kurangkan saja, misalnya untuk pertama kita untuk cari gapnya antara teknik dengan si siswa, jurusan teknik dan siswa, berarti kita kurangkan. Di sini kita kurangkan nilai 70 dengan untuk teknik kemampuan bahasanya 60. Jadi 70 dikurang 60 itu adalah 10. Nah, untuk memperoleh nilai gap dengan range antara
1 sampai 10 atau hanya 1 digit saja, di sini hasil gapnya dibagi dengan 10. Jadi hasil selisihnya kita bagi dengan 10 menjadi 1. Kenapa harus demikian? Karena untuk pencocokan profil nanti pada saat kita mau konversi gap menjadi bobot, nah ketentuan bobot di situ gapnya kalau bisa dilihat lagi ke tabel penentuan bobot. Nah di situ untuk acuan penentuan bobot nilai gap itu hanya dari nilai 0 sampai nilai minus 5. Nah kalau misalnya kita tidak bagi dengan 10 di sini, maka bisa saja ada nilai gap yang di atas dari nilai gap yang memiliki pemetaan nilai bobot. Nah, makanya di sini dibagi dengan 10. Nah, sehingga untuk gap antara profil siswa dengan teknik untuk kemampuan bahasanya kita peroleh 1. Kemudian untuk kemampuan logika kita perkurangkan lagi, 70 dikurang 80, kemudian dia dapatnya minus 10 dibagi dengan 10, maka diperoleh minus 1. Seperti ini. Kemudian selanjutnya 70 dikurang 80, minus 10 dibagi 10 ya minus 1. Kemudian untuk praktek, profilnya 80 dikurang dengan 80, 0 dibagi 10 ya dapatnya 0. Kemudian untuk profil siswa sosial dapat nilainya 70, untuk teknik hanya membutuhkan nilai 60, itu artinya selisihnya 10 dibagi dengan 10 dapatnya 1. Nah, sama halnya dengan ya jurusan lain, misalnya di sini administrasi sekretaris. Berarti kita harus hitung selisihnya 70 dikurang dengan 70, berarti dapat 0, 0 dibagi 10 ya dapatnya 0. Kemudian yang kedua 70 dikurang 70 untuk logikanya dapatnya 0, kemudian dibagi 10 ya dapatnya 0 lagi. 70 dikurang 70 ya 0, kemudian di sini ada 80 nilai prakteknya. Nah, untuk administrasi sekretaris nilai praktek yang idealnya cuma 60, jadi 80 dikurang 60 itu dapatnya 20, 20-nya dibagi 10 dapatnya 2. Ya, di sini nilainya 2. Kemudian untuk nilai sosial 70 dikurang 70 dapatnya 0, maka hasil gapnya adalah 0. Nah, untuk menentukan gap jadi ya cukup mudah. Nah, hasil akhirnya teman-teman bisa cari sendiri untuk yang lainnya, mencari selisihnya kemudian dibagi dengan 10. Nah, jadi setelah dihitung gapnya maka ya diperoleh seperti pada slide 21 di kolom di bagian bawah yang kedua. Nah, di situ sudah dilihat bahwa ya kita sudah memperoleh nilai gap antara profil siswa dengan profil jurusan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, langkah selanjutnya apa yang dilakukan setelah memperoleh nilai gap tadi? Yang kedua adalah nah, yang tadi itu baru perhitungan gap untuk kriteria kemampuan akademik. Nah, di sini, di kasus ini kan kita memiliki 3 kriteria. Kriteria yang kedua adalah bakat. Nah, untuk bakat sama caranya dengan yang tadi, kita tinggal mencari selisih dari profil siswa dengan profil jurusan dibagi dengan 10. Nah, contohnya di sini untuk siswanya, jadi kita sudah memperoleh nilai intelijensianya atau I di sini disimbolkan dengan I, itu 120, nilai SR-nya 100, 90 dan seterusnya, nilai logikanya 100, kemudian profil untuk teknik, jurusan teknik kita ada di sini, kita lihat nilai untuk I-nya 120, SR-nya 140 dan seterusnya. Nah, kita hitung lagi gapnya, ya sama dengan yang tadi, kita cari selisihnya antara profil siswa atau subjeknya dikurang dengan profil dari jurusan dibagi dengan 10. Jadi di sini 120 untuk teknik, intelijensianya dikurang 120 kurang 120 dibagi dengan 10. Nah, itu 0 dibagi 10 berarti jadinya 0. Maka diperoleh nilai gap antara siswa dan jurusan teknik untuk subkriteria intelijen, maka 0 diperoleh. Yang selanjutnya untuk SR, kemampuan penalarnya 100 dikurang untuk teknik 140
dibagi dengan 10. Maka dapatnya minus 40 dibagi 10, maka gapnya adalah minus 4. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk MR-nya 90 kurang 140 itu 90 dikurang 140 dibagi 10. Dapatnya ya minus 50 dibagi 10, berarti hasilnya minus 5. Dan seterusnya sampai misalnya LO berarti 100 dikurang 80 itu dapatnya 20 dibagi 10, ya gapnya ada 2. Untuk perhitungan gap untuk alternatif pilihan jurusan yang lainnya itu sama, dihitung semua gapnya, nanti kira-kira akan dihasilkan seperti tabel yang terlihat di slide nomor 22. Jadi dihitung semua gapnya untuk kriteria bakat ini. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan bobot. Nah, tadi sudah diperoleh nilai gap antara si siswa dengan profil siswa dengan profil jurusannya masing-masing untuk kriteria kemampuan akademik dan bakatnya. Nah, bagaimana dengan minatnya? Mungkin ada yang bertanya kenapa yang ditentukan nilai gapnya itu hanya 2 yang tadi. Nah, seperti yang dilihat datanya, kalau untuk minat itu dia perhitungannya tidak masuk ke dalam pencocokan profil karena memang di situ kan tidak ada nilai minat untuk profil siswa untuk tiap jurusan. Jadi minat itu diambil nilainya atau bobotnya ya tergantung dari minat siswanya itu sendiri. Nah, di sini pada tahap 2 ini nanti kita lihat bagaimana memperoleh nilai bobot untuk kasus seperti kriteria minat itu. Nah, untuk langkah kedua, jadi sudah diperoleh nilai bobot, kemudian akan dicari nilai, sudah diperoleh nilai gap, nah kemudian yang akan dicari adalah nilai bobotnya. Nah, seperti pada pembahasan sebelumnya, jadi untuk metode profile matching ini ada yang disebut dengan tabel bobot. Jadi cara memperoleh nilai bobotnya ini tinggal dipetakan dari nilai gapnya. Jadi nilai gapnya didapat berapa, nah kemudian nanti dicari di tabel bobot untuk nilai gap segitu, nilai bobotnya seperti apa. Nah, di sini contohnya seperti apa? Jadi untuk contohnya di sini pada langkah pertama kita sudah memperoleh misalnya jurusan teknik, kemampuan akademiknya diperoleh untuk bahasanya 1, logika minus 1, sainsnya minus 1, prakteknya 0, kemudian sosialnya 1. Nah, ini bagaimana memetakannya? Jadi bisa dilihat mungkin lagi di slide sebelumnya tentang prosedur dari profil profile matching. Di langkah kedua di situ ada tabel pemetaan gap dengan bobot. Jadi nilai gap teknik untuk bahasa itu kita peroleh 1, kemudian maka diperoleh nilai bobotnya 5,5. Nah, kalau bisa dilihat di tabelnya. Nah, kalau untuk minus 1 diperolehnya 5. Nah, untuk nilai gap subkriteria praktek untuk kemampuan akademik itu diperoleh 0, maka nilai bobot untuk 0 itu adalah 6. Nah, untuk nilai gap 1 itu dia nilai bobotnya 5,5. Nah, ini bisa dicocokkan lagi di tabelnya. Begitu seterusnya, jadi semua nilai gap untuk kemampuan akademik untuk semua alternatif jurusan itu dicari. Nah, setelah dikonversi kira-kira seperti ini. Jadi diperoleh bobot nilai untuk kemampuan akademik adalah ya untuk teknik bahasanya 5,5, untuk MIPA 6, kedokteran 6, sampai administrasi sekretaris. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari bobot untuk nilai bakat. Nah, untuk nilai bakat kira-kira seperti ini. Jadi kita lihat saja nilai gapnya untuk subkriteria intelijensia, kemudian teknik. Untuk jurusan teknik itu kita peroleh tadi 0, maka pemetaannya nilai bobot kalau nilai gapnya 0 adalah 6. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nilai gapnya 2 di sini untuk teknik, kemampuan logikanya, maka bobotnya adalah 4,5. Nah, maka setelah dikonversi kira-kira dapat dilihat di slide nomor 26. Nah, di situ bisa terlihat ketemu semua nilai
bobot untuk setiap alternatif jurusan pada kriteria bakat. Nah, selangkah ketiga adalah perhitungan dan penentuan CF sama SF. Nah, kita ulang kembali. Jadi CF itu adalah core factor atau faktor-faktor utama atau kriteria utama dalam pengambilan keputusan. Kemudian SF itu adalah secondary factor atau faktor-faktor pendukung untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini untuk setiap kriteria kita harus menentukan core faktornya yang mana, secondary faktornya yang mana. Nah, contohnya untuk kriteria kemampuan akademik, alternatif jurusan teknik, maka diperoleh data atau informasi bahwa yang menjadi core faktor untuk jurusan ini adalah logika, sains, sama praktek. Sedangkan sisanya, subkriteria sisanya yaitu sosial dan bahasa hanya secondary faktor. Nah, kemudian untuk MIPA, jurusan MIPA diperoleh informasi atau data tentang bahwa untuk jurusan ini yang menjadi core faktornya itu adalah logika dan sains, kemudian yang menjadi secondary faktornya adalah bahasa, praktek, sama sosial. Dan seterusnya sampai ditentukan core faktor dan secondary faktor untuk masing-masing alternatif jurusan. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan nilai bobot. Nah, jadi pada prosedur ketiga, pada pencocokan profile matching, kita menentukan nilai core faktor rata-rata dan nilai secondary faktor rata-rata untuk masing-masing alternatif jurusan. Nah, di sini bisa dilihat di slide 27, cara menentukan nilai rata-rata core faktor sama secondary faktor seperti apa. Kalau bisa dilihat, dibuka lagi rumusnya, jadi tinggal dijumlahkan bobotnya, kemudian dibagi dengan jumlah core faktornya. Nah, untuk NCI, jadi nilai rata-rata core faktor untuk jurusan teknik, untuk kriteria kemampuan akademik, maka kita ambil di situ core faktornya adalah logika, sains, dan praktek. Nah, tinggal diambil nilai bobotnya. Nah, bisa dilihat tadi di tabel bobot pada poin 2. Jadi untuk nilai core faktor, nilai logika untuk jurusan teknik kita peroleh 5. Nah, kemudian untuk sains dia nilainya 5. Untuk praktek itu nilainya 6. Nah, ini kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan berapa jumlah core faktor untuk jurusan teknik. Jadi ada 3. Maka dibagi dengan 3, diperoleh bobot atau nilai untuk core faktor itu adalah 5,33. Nah, kemudian dihitung lagi untuk teknik, kriteria kemampuan akademik. Untuk secondary faktornya seperti apa? Nah, secondary faktor nilainya ada bahasa sama sosial. Nah, diambil nilai bobotnya. Oh, tadi bahasa dia bobotnya 5,5. Kemudian untuk sosial, jurusan teknik, maka bobotnya 5,5. Nah, ini tinggal dijumlahkan, dibagi 2, ketemunya 5,50. Ini sudah, kemudian dicari lagi untuk bobot core faktor dan secondary faktor untuk setiap alternatif jurusan. Maka dicari lagi untuk MIPA. Nah, maka ketemunya seperti ini. Jadi untuk MIPA, nah MIPA di sini core faktornya hanya ada 2, ada logika dan sains. Maka nilai logika ada 5, bobot logika, kemudian sains tadi 5, kemudian dijumlahkan 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, jadi untuk kemampuan akademik jurusan MIPA, maka diperoleh dia bobotnya 5. Kemudian secondary faktornya, cari secondary faktornya, maka secondary faktor untuk MIPA itu ada 3, ada bahasa, praktek, dan sosial. Jadi bobot nilai bahasanya 6, bobot prakteknya 5,5, kemudian bobot sosialnya 5,5 dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 3, ketemunya 5,67. Dan seterusnya, jadi semua nilai core faktor dan secondary faktor untuk masing-masing alternatif jurusan dihitung. Nah, setelah perhitungan dengan cara yang sama, akan diperoleh nilai seperti pada slide 8. Nah, di situ sudah kelihatan semua alternatif jurusan. Untuk teknik diperoleh core faktornya, nilai rata-ratanya 5,33, untuk secondary faktornya 5,50, sampai dengan administrasi sekretaris. Ketemunya core faktornya terhadap siswa A tadi, kita uji 6, kemudian secondary faktornya 5,25. Nah, setelah langkah ketiga ini,
Tadi itu baru nilai core factor dan secondary factor untuk kriteria kemampuan akademik. Nah, kemudian kita masih punya kriteria yang kedua, yaitu kriteria bakat. Jadi ditentukan lagi kelompok core factor dan secondary faktornya seperti apa. Jadi bisa dilihat di sini, alternatif pilihannya sama. Kemudian untuk bakat kita punya subkriteria ada 7. Jadi I, SR, MR, AR, VR, NA sama LU. Nah, ini ditentukan. Kalau untuk teknik, yang mana jadi core factor, yang mana yang jadi secondary factor. Nah, diperoleh datanya kira-kira seperti pada slide nomor 29, bahwa untuk teknik yang menjadi core factor jurusan ini, itu adalah nilai IR, SR, MR, AR, kemudian NA. Nah, untuk yang menjadi faktor pertimbangan sekunderinya adalah VR sama LU. Nah, ditentukan juga untuk tiap jurusan. Untuk MIPA, ternyata untuk MIPA yang jadi core faktornya itu adalah nilai SR-nya, kemampuan reasoningnya, kemudian AR-nya, VR-nya, sama NA. Nah, untuk MIPA secondary faktornya ada 3, yaitu I, MR, sama logikanya atau LU. Dan seterusnya ditentukan untuk masing-masing alternatif pilihan atau jurusan dalam kasus ini. Nah, sama dengan yang tadi, perhitungan pada kriteria akademik, kita hitung lagi nilai rata-rata core faktor sama secondary faktor untuk masing-masing jurusan atau pilihan pada kriteria bakat ini. Nah, caranya sama, tinggal dijumlahkan bobotnya. Nah, ini bisa lihat lagi pada tabel yang diperoleh pada langkah kedua yang kita peroleh bobot dari YEP. Jadi kita hitung untuk teknik di sini. Untuk kriteria bakat, kita lihat bahwa untuk teknik core faktornya itu ada I, SR, MR, dan ada AR, dan ada NA. Jadi core faktornya ada 5. Maka kita ambil nilai untuk I-nya, teknik. Kalau bisa lihat lagi pada tabelnya, pada slide sebelumnya itu ada 6. SR 2, kemudian MR-nya 1, AR-nya 4, kemudian NA-nya 5. Nah, ini dijumlahkan dibagi dengan berapa jumlah core faktor pada jurusan teknik atau alternatif pilihan teknik. Itu ada 5. Maka diperoleh nilainya. Rata-rata untuk core faktor jurusan teknik untuk kriteria bakat maka diperoleh 3,6. Nah, setelah itu dicari lagi yang secondary faktornya untuk jurusan teknik. Maka dilihat secondary faktor ada VR sama ada LU, maka nilai VR-nya dipetakan di sini 5,5 dijumlah dengan nilai secondary faktor ada nilai logikanya atau LU dapatnya 4,5 untuk teknik, maka dibagi dengan berapa jumlah secondary faktor pada jurusan teknik. Nah, di situ ada 2, jadi ada VR sama ada LU. Maka tinggal dibagi dengan 2, maka diperoleh nilai secondary faktor atau rata-rata secondary faktor untuk jurusan teknik pada kriteria bakat diperoleh 5. Nah, seterusnya dicari untuk MIPA berapa, secondary dan core faktornya, kedokterannya berapa, sampai administrasi atau sekretaris. Nah, caranya sama. Nah, setelah Anda menghitung, nanti kira-kira diperolehnya seperti pada slide 30. Nah, di situ slide 30 saya perlihatkan rata-rata nilai core faktor dan secondary faktor untuk jurusan teknik sampai jurusan administrasi sekretaris. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi, untuk kriteria akademik dan bakat, untuk nilai core faktor dan secondary faktornya itu sudah ketemu. Nah, bagaimana dengan kriteria minat? Nah, di kriteria minat ini kan tadi tidak ada penentuan nilai gap dan nilai bobot. Karena memang tidak ada template atau dia tidak masuk ke kriteria perhitungan pencocokan profil. Jadi kita bisa memberikan nilainya saja sesuai dengan pilihan si siswa tadi yang kita ingin ukur atau berikan rekomendasi. Nah, seperti data yang kita peroleh di awal untuk kasus ini, bahwa si siswa A ini, dia memilih pilihan pertamanya itu pada jurusan sastra atau seni budaya. Pilihan keduanya ekonomi manajemen, kemudian pilihan ketiganya MIPA. Jadi pemberian nilainya di sini disesuaikan dengan
pilihannya dia. Jadi pilihan pertama memilihnya sastra seni budaya, maka kita kasih poinnya 1. Kemudian pilihan keduanya kita kasih poinnya 0,75, kemudian pilihan ketiganya 0,50. Nah, bagaimana dengan pilihan lain yang bukan merupakan minat atau tidak dipilih sebagai minat si siswa A tadi? Nah, kita bisa kasih poin, yaitu poinnya 0, karena dia tidak masuk ke minat yang dipilih. Seperti itu. Nah, sejauh ini kita sudah memperoleh nilai untuk semua kriteria. Nah, tahap keempat dari pencocokan profil ini adalah menghitung nilai total dari masing-masing kriteria atau perhitungan nilai total tiap aspek pada setiap kriteria. Nah, yang di sini kalau bisa dilihat lagi slide sebelumnya bahwa bagaimana cara menghitung nilai total subkriteria atau aspek pada masing-masing kriteria, ya kita tinggal menghitungnya 60% nilai dari core factor, rata-rata core factor atau NCI, ditambah dengan 40% dikali dengan nilai dari secondary faktornya atau NSI. Nah, kita hitung untuk masing-masing alternatif pilihan untuk masing-masing kriteria. Untuk kriteria kemampuan akademik, kita cari nilai totalnya untuk teknik adalah 60% dikali dengan berapa nilai core factor untuk teknik tadi. Jadi nilainya 5,33 ditambah dengan 40% dari nilai secondary factor dari jurusan teknik. Jadi dapatnya 5,5. Nah, ini kira-kira dihitungnya ya tinggal dikalikan 0,6 kali 5,33, hasilnya dijumlahkan dengan 0,4 dikali dengan 5,50. Nanti ketemu hasilnya, jadi nilai total untuk teknik adalah 5,40. Nah, sama dengan MIPA, jadi caranya juga sama. Kita tinggal ambil 60% dari nilai core faktornya, rata-rata core faktornya, ditambah dengan 40% dari nilai rata-rata secondary faktornya. Nah, ini tentu saja nilainya ya bisa dilihat dari nilai yang kita peroleh pada slide 30. Nah, di situ sudah kelihatan nilainya. Nah, sehingga untuk kriteria kemampuan akademik, kita memperoleh perhitungan nilai totalnya ya seperti pada slide 32. Pada pilihan teknik, di situ ketemu bahwa nilai totalnya adalah 5,40, kemudian MIPA 5,27, dokter atau farmasi 5,60, kemudian administrasi atau sekretaris 5,70. Ini untuk kriteria kemampuan akademik. Nah, kita ke kriteria yang kedua, kita cari juga nilai total untuk kriteria bakat. Nah, untuk kriteria bakat ya sama dengan yang tadi perhitungannya untuk kriteria kemampuan akademik. Kita tinggal ambil 60% dari core faktornya pada kriteria bakat ditambah dengan 40% dikali dengan nilai kriteria rata-rata secondary faktor dari jurusan teknik atau pilihan teknik untuk kriteria bakat. Nah, ini bisa dilihat juga tabelnya pada perhitungan langkah ke-3 tadi. Nah, di sini diperoleh bahwa untuk kriteria bakat, untuk alternatif pilihan teknik diperoleh nilainya adalah 4,16. Dan seterusnya sampai diperoleh nilai total aspek administrasi sekretaris, pilihan administrasi atau sekretaris untuk kriteria bakat. Ketemunya 4,05. Nah, langkah yang terakhir adalah perhitungan peringkatnya. Nah, apa yang dilakukan di sini? Jadi kita sudah memperoleh tadi setelah perhitungan langkah keempat, kita sudah memperoleh untuk akademik, untuk alternatif jurusan misalnya teknik yang di sini. Nah, jadi untuk teknik misalnya, tadi kita sudah memperoleh nilai total akademiknya, bobot akademiknya adalah 5,4. Kemudian untuk kriteria bakat, kita memperoleh 4,16. Nah, untuk minat, dia nilainya 0. Kenapa 0? Karena tadi seperti data yang kita peroleh, untuk si siswa A ternyata minatnya dia tidak memilih pilihan jurusan teknik. Maka nilainya 0. Setelah itu, semua bobot dari setiap kriteria ini dijumlahkan. Jadi akademiknya 5,40 dijumlah dengan
4,16 kemudian dijumlah dengan 0 nilai minatnya, maka akan diperoleh total nilainya 9,56. Nah, bagaimana dengan misalnya sastra seni budaya yang menjadi pilihan pertama atau minatnya si siswa A ini? Nah, diperoleh bahwa bobot akademik atau nilai akademiknya tadi 5,35, total bakatnya 2,86, kemudian minatnya 1 karena tadi si siswa A ini dia memilih sastra seni budaya atau minatnya sebagai pilihan pertama. Maka diperoleh nilainya totalnya sebesar 9,21. Nah, ini dilakukan perhitungan nilainya itu untuk semua alternatif jurusan. Setelah diperoleh semua nilai total untuk ketiga kriteria di sini, maka dilakukan pengurutan nilai total berdasarkan dari nilai yang terbesar. Nah, pada slide 34 di situ saya sajikan tabelnya. Setelah diurutkan, ternyata yang memiliki nilai total terbesar adalah jurusan ekonomi manajemen dengan nilai totalnya 10,14. Kemudian untuk MIPA nilai totalnya 10,18 dan seterusnya. Yang paling kecil nilai totalnya adalah alternatif jurusan Sospol Hukum Komunikasi atau FISIP dengan total 8,33. Nah, ini kira-kira hasil akhir dari perhitungan metode profile matching ini. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari hasil akhir ini? Nah, seperti di awal penjelasan saya bahwa nilai bobot atau nilai total bobot yang paling besar itu adalah yang memiliki peluang atau kecocokan yang lebih tinggi. Atau dalam hal ini, jurusan dengan nilai bobot yang tinggi itu merupakan jurusan-jurusan yang direkomendasikan untuk si siswa. Jadi kalau bisa disimpulkan dari hasil perhitungan di sini, si siswa A yang datanya seperti yang kita lihat di penjelasan awal, setelah dilakukan perhitungan dengan metode pengambilan keputusan profile matching atau pemetaan gap, maka diperoleh bahwa alternatif jurusan yang paling direkomendasikan untuk profil si siswa A adalah ekonomi manajemen dengan nilai totalnya 10,14. Atau kalau misalnya kita mau bangun SPK dengan menggunakan metode ini, kita bisa mengeluarkan semua alternatif jurusannya dengan misalnya memberikan rekomendasi pilihan 3 teratas. Misalnya hasilnya adalah si siswa A tadi diberikan rekomendasi alternatif jurusan yang cocok dengan profilnya adalah ekonomi manajemen yang pertama, yang kedua MIPA, dan yang ketiga adalah administrasi atau sekretaris. Nah, kira-kira begitu langkah penggunaan metode profile matching atau pencocokan profil untuk kasus penentuan jurusan perguruan tinggi bagi siswa SMA. Nah, di sini bisa dilihat, sekali lagi saya perlihatkan bahwa untuk SPK-nya sendiri hanya memberikan rekomendasi keputusan. Nah, tentu saja keputusan untuk pemilihan jurusan untuk siswa SMA-nya, ya yang menentukannya adalah siswa itu sendiri. SPK-nya hanya mengeluarkan rekomendasi jurusan untuk si subjek yang akan diberikan pilihan. Atau dalam hal ini siswa diberikan rekomendasi jurusan yang kira-kira sesuai dengan profil si siswa itu sendiri. Nah, itu tadi pembahasan tentang pemanfaatan atau contoh kasus dari metode profile matching atau pencocokan profil untuk kasus penentuan jurusan atau pemberian rekomendasi jurusan bagi lulusan siswa sekolah menengah. Demikian, terima kasih.